Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Raffi. Kali ini kita akan belajar fisika. Kita akan memperdalam, kita akan mereview materi sebelumnya untuk mempersiapkan UAS. Sebelumnya, materi yang Raffi udah pelajari itu, aku izin konfirmasi bahwa dinamika ya, ada dinamika pastinya. Dinamika, terus ada pegas ya, pegas, terus fluida statis, fluida dinamis, sama kalor. Saya kira ada 15 berarti ya. Untuk dinamika, aku siapin aja ini. Siapin. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Dinamika rotasi artinya ya rotasi. Berarti di situ, di rotasi itu ada yang baru. Namanya apa? Nah, namanya itu ada ini apa namanya? Nama ini Torsi. Dan ada namanya inersia. Ini yang dua baru ini. Ini kalau kita hubungkan dengan rumus gaya, F sama dengan M kali A. Ini tuh ternyata sama. Ini tuh torsi itu I kali alfa. Alfa ini analog dengan A. Kalau alfa kan apa? Alfa itu apa? Alfa itu percepatan sudut. I inersia. Momen inersia. Oke, dari sini sebelum kita masuk di materinya, yang Raffi ingat pas belajar ini apa aja, Raffi? Torsi ada Torsi itu apa? momen gaya. Momen gaya. Yang artinya gimana? Jadi kayak di sini ada batang logam, biasanya kan kayak gitu soalnya ya. Terus dikasih gaya. Nah, ini ada R-nya. Nah, biasanya gitu kan. Jadi torsi itu R cross F. Dan kalau di fisika, perkalian itu beda. Ada yang cross, ada yang dot. Kalau cross, tapi udah pernah belajar nih, cross dot ini apa bedanya? Di kelas 10 MTK, peminatan kalau nggak salah. Vektor. Iya. Sudah. Pernah. Intinya, kalau cross ini dia pakai menghitung sudutnya kan, sin 90 derajat atau sin. Jadi perkalian ini R besar F dikali besar F sin theta. Kalau dot pakai cross, intinya gitu bedanya. Dan I ini apa? Momen inersia. Kalau kita analogkan dengan Fm kali A, Fm dot A, ini I itu M-nya berarti kan? Kita analogkan I itu M-nya berarti. Ini masanya di M kali A. I ini rumusnya apa? M R kuadrat. Oke, alfa ya itu. Alfa sama dengan A per R. Nah, oke, lanjut kita ke next slide. Nah, ini kalkulasi darimu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros. Intinya ada poros, pokoknya ini poros di sini. Kita harus tahu poros di mana dulu sebelum kita tinjau lebih dalam lagi. Kalau kita nggak tahu porosnya di mana, misalnya ya bisa aja di tengah, titik pusatnya di tengah, bisa diujungkan kayak gitu poros kan. Nah, dinamika rotasi, nah ini pengaruh besaran massa. Massa itu apa besarannya? Satuannya? Kilogram.
jangan kilogram, maksudnya dari kita ini aja. Tinjau dari ini. Ini besaran satuan. Rumus aja kali ya, rumus. Apa ya namanya ya? Notasi. Satuan. SI-nya. Oke, kita tinjau ya. Masa notasinya apa? M kecil. Oh, kecil. Satuan internasionalnya kilogram. Gaya. Notasinya F. Ininya satuan internasionalnya Newton. ton. Atau kilogram meter per second kuadrat. Susah ya. Nah, percepatan apa notasinya? Profile. Satuan internasionalnya meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Kecepatan C. Meter per second. Tosi Kayak gitu. Po. Ini namanya kita nyebutnya Po. Internasionalnya N meter. Newton kali meter. Nah, ini nanti bakal berapa? Nanti sini kecepatan ini kita tinjau ini vektor atau bukan gitu ya. Selanjutnya ini tinjaunya vektor atau bukan. Untuk massa ini bukan vektor, ini skalar. Kenapa kita tinjau ini? Ini sangat berguna soalnya. Tadi kan ingat dia pakai sin kan, pakai sin. Itu nanti kita ini. Gaya itu apa? Vektor atau skalar? Gaya skalar. Gaya itu punya arah nggak? Misalnya kita dorong ke kanan. Iya, ada satu arah, berarti vektor. Vektor. Kalau kecepatan? Vektor. Ada arah. Kalau kecepatan apa? Vektor atau skalar? Skalar. Skalar, kenapa? Lupa sih. Kecepatan dengan kelajuan apa bedanya? Nah, itu. Nih. Kecepatan masuknya vektor ya. Nah, ini kan gini. Ada lintasan gini. Misalnya titik A ke titik B. Tapi jalannya cuman yang ini doang, nggak bisa nyamping. Ini tuh nggak bisa nyamping. Jalannya tuh cuman ini kanan, kiri. Misalnya 4 meter, ini 3 meter. Nah, perpindahannya adalah 5. Perpindahan itu dia tidak melihat lintasan. Terus jaraknya berapa? Jaraknya 7. Ini tambah jaraknya 7. Jaraknya 7. Nah, kecepatan dia pakai yang ini. Pakai yang perpindahan. Perpindahan per waktu. Kalau kecepatan, kalau kelajuan, dia pakai jarak waktu. Ini paham? Kelajuan versus kecepatan. Jadi kalau yang di speedometer itu, speedometer di motor, itu apa? Dia mengukur kecepatan atau kelajuan? Kecepatan. Kenapa? Apakah motor dia punya GPS? Perpindahannya berapa? Oh iya, itu jarak ya, berarti kelajuan. Kelajuan. Nah, itu speed itu artinya kelajuan. Speed kelajuan. Ada yang kecepatan itu apa? Ada bahasa Inggrisnya yang saya lupa. Speed itu kelajuan ini, speedometer. Oh, speedometer. Apanya? Udah. Nah, kita udah tinjau ini satu-satunya, jadi nggak bakal pusing lagi nih. Itu apa ya? Oh, kecepatan gitu.
Sudah tahu lupa. Nah, ini momen gaya adalah besaran gaya besaran yang dapat menyebabkan benda dapat berputar atau berotasi. Nah, ini rumusnya ini. Kalau bendanya tegak lurus, nilainya 1. Jadi ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau buka pintu, pasti dorongnya tegak lurus dengan pintunya kan. Tegak lurus dengan pintunya. Nggak mungkin Rapi buka pintu tapi arahnya sejajar dengan pintunya. Sejajar gini misalnya. Gayanya gini. Gayanya gini misalnya. Nggak mungkin kan. Nanti nggak maju, nggak berputar pintunya gitu. Malah diam stagnan. Oke. Ini tahu pastinya. Nah, contohnya ini. Tentukan tentukan momen gaya pada gambar di bawah ini. Coba sini aja. Tentang momen gaya juga pada gambar bawah ini. Berapa ini kira-kira? Untuk kamu menjadi berarti Nomor 1. bentar Pak. Ini ada 3 gaya. Misalnya kita hitung dari kiri aja. Ini gaya 1, gaya 2, Newton, gaya 3. Torsinya tinggal ditambah ya kayak? Dijumlahkan ya, ditambah. Ya dijumlah. Itu soalnya dia beda arah. Ya dijumlahkan. Iya betul. Berarti 8 kali 4 36. Ini sini 8 kali 4 36. 8 kali 4 24. Dari arah sini. Kalau ke bawah negatif. Terserah. Ini bukan ke bawah tapi arahnya itu berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini tetap aja tentunya ya. Oke. Basic ya. Berarti dari situ. Oh, berarti 8 kali 4. 0 berarti 10. Ini nggak sih Kak, 60 dikurang 24 60 dari mana? F2. Berapa? F2 dikali R, R 10. Oke. Apa R 6 10? Oke, kita bahas nih sekarang. F1 ini ada 4 kan? Bukan yang 0 Kak. Kalau di pinggir. Ini titik pusat ini. Oh iya. Berarti bisa dihitung. Kali 4 32 berarti 32 negatif 32 ditambah 60. Kalau poros itu di ujung semuanya kan? Apanya? Kalau F2 berapa R-nya? Dia titik pusatnya berapa? Dia apa? Jarak dari titik pusatnya ada nggak? Tidak kan? 0. Oh, berarti 0. Oh iya. Kita kalau dorong apa ya enaknya? Oh iya tuh. Aduh. Pintu putar apa? Implementasikan ke dunia nyata itu apa ya? Kalau ada pintu putar, kita nggak mungkin dorong tengahnya kan? Iya. Aduh. Oke ya, 0. Kali 4. 32 44.
56 ya kayak negatif 56 ya berlawanan ya. Ini kan 32 diisi dengan 64, 64, 24, 32, enggak 56. Jadi coba kita analogikan seperti ini. Aku maunya secara jarum jam positifnya. Ini tapi berlawanan dengan kaidah sih. Bukan kaidah, maksudnya pada umumnya ini berlawanan jarum jam yang positif tadi. Yang pada umumnya. Jadi ke atas positif. Dan ini kalau yang kiri ke bawah positif. Ini bebas. Tapi nanti kita setelah jawaban kita tentuin arah putarannya itu kemana gitu, arah nantinya. Nah ini kan berarti kan F1 positif kan, F1-nya positif dikali R, berarti kan sama dengan 32 kan, yang positif ya, karena satu arah dengan arah berlawanan jarum jam. Dan yang F2, F3 maaf, F3 ini negatif dia. Karena apa? Dia kan searah jarum jam F3 nih, ke bawah. Seharusnya dari kanan itu ke atas dulu baru ke bawah, tapi dia ke bawah. Jadi F3 dikali R, berarti ini kan 24. Negatif 24. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Ingat sigma F itu juga berlaku dengan sigma tau. Penjumlahan. Nah, ini kalau dijumlah jadi berapa? Dijumlah jadi 8. 8 Newton meter berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, arahnya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa aku ngambil yang berlawanan arah jarum jam? Ya ini bebas sih, setelah kamu mau ngambil apa. Yang penting konsisten. Tapi setelah aku ngerjain beberapa soal banyak soal, ngeliat pembahasan beberapa soal, ya orang-orang maksudnya berlawanan jarum jam, nggak tahu kenapa. Lebih enak gitu kali menurut orang-orang. Udah bang, coba yang nomor 2 gimana nih? Nomor 2 sekarang. Nomor 2, 20 kali setengah kali 2 ya. Setengah. Ya, setengah. 30. Negatif 4, negatif 20. Dan ini kita belum tahu, udah ya. F1 ke P4. Oh, F ke, kan jarak itu dari 4 sama 2. Berarti ini 4. Torsi pertamanya itu ya, negatif 40 ya. Yang mana? Yang ini. Itu Ya. F1. Ya. F1. Ini F2. Udah dikasih itu. Kalau yang kedua? 20. 20. Betul. Iya, 20 kali setengah kali 2. Totalnya berarti berapa? Totalnya. Negatif 20. Negatif 20. Salah. Yang kiri kan negatif. Yang Ya, kanan? positif kan? Yang kanan kan ke bawah. Ini berlawanan jarum jam atau setara jarum jam? Kan Iya. jarum jam ini kan. Itu kan. Berarti negatif 60. Negatif kan. Bingung. Positif. Nah, terus masih ini yang positif negatifnya ya. Gini. Coba kita on lagi ya. Mana? 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 Apa ya? Ini misalnya kelihatan nggak? Kelihatan.
Nah, sekuen. Ini, misalnya nih, kalau kita ini dari kanan ke atas kan gini. Sebaliknya kalau dari yang kiri ini ke bawah kan gini. Sama-sama mendukung kan, mendukung pergerakannya kan. Ini dorong ke atas sama dorong ke bawah sama-sama mendukung. Pokoknya yang saling mendukung itu dia pasti satuannya sama. Apa? Negatif atau positifnya sama. Tandanya pasti sama. Terserah mau negatif atau positif. Jadi kalau yang ini kan dia ke atas, ini ke bawah. Saling mendukung kan pastinya. Kalau titik pusatnya di P ini. Oh, kalau saling mendukung sama dia gitu. Di jumlah nilainya, terus besar, apa namanya, tandanya nggak usah dihiraukan dulu. Oh ya, di sini arti tujuannya gimana? Arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam? Yang positif, negatif. Soalnya di sini, Secara arum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. oke, berarti ya aku juga sukanya gitu. Kayak enak aja, soalnya kalau ngeliat jam gitu kan. Nah, nanti ke kanan. Nah ini, berarti kalau ini arah jarum jam nggak F1-nya, atau satunya. Berlawanan. Kenapa? Emang kalau jarumnya berputar ke sini, Sip. Berarti Sarah. salah. Kalau yang F2, salah, salah juga nggak? F2 salah, Sarah. salah juga kan? Ya udah yang salah positif ya, dari saya yang positif berarti ini 40 positif. Ini 20 positif. Ya. Aduh, Kalau di jumlah 60. 60. Ah, Biasanya kita tuh cuma ditanya besaran. Kita nggak ditanyain arahnya. Ya, berapa besar toh? Karena ini masih SMA. Kalau udah kuliah baru arahnya masuk dia. Biasanya cuma besaran doang yang ditanya. Berapa besar torsi kan? Berapa besaran torsi? oke Kak. Nanti choice-nya paling pilihan ABC gitu kan. Nggak ada yang kalau ada yang negatif nggak mungkin pasti positif semua. Soalnya nggak ada standar di mana oh salah jarum jam positif gitu. Nggak ada standar itu bebas sesuai ini kepercayaannya masing-masing. Oke, ini pembahasannya kayak gini. Kan 60. Yang penting kita lihat ininya aja. Hasil akhir yang masih ada tandanya. Ini 0,12. Kok bisa ya? Lupa Oh, ternyata. meter, meter, lupa. Iya. Tapi kan sama kita waktu itu dapetnya 12 kan. Tinggal dimajuin nolnya. Desimal. Dikali 10 kali 2. Oke. Oh, setelah itu juga tadi makanya aku tinjau lagi satuan personalnya. Oke, lanjut. Nomor ini yang inersia. Tadi kita udah dapat torsi. Apa itu torsi? Sekarang momen inersia. Momen inersia itu analog dengan massa. Tadi kan dari tunjukkan. Jadi semakin oke kayak gini ya. Kalau kita dapat rumus segini, kalau aku tanya, kalau semakin besar momen inersianya, maka percepatan sudutnya semakin Tadi kalau kenapa Kak? kalau momen inersianya I-nya besar, maka apa yang dialami oleh percepatan sudut? Tau ini konstan. Tau-nya konstan, tapi I-nya diperbesar, momen inersianya diperbesar, maka percepatan sudutnya bakal melambat atau percepatan melambat atau mempercepat. Melambat. Oke, udah tahu berarti hubungan berarti ya. Oke. Soalnya kan kenapa gitu bisa kita bilang gitu karena alfa sama dengan to per i. Jadi kalau semakin besar i-nya, ini penyebut ya kan, semakin besar juga. Semakin
kecil, apa dia berbanding terbalik gitu maksudnya. Berbanding terbalik ini kan. I. Alpha itu berbanding terbalik dengan I. Oke, di sini momennya tiap benda itu beda-beda. Dan di sini masih hafalan SMA. Ya. Kalau pas kuliah itu udah pakai integral ini kita pasti dapat jadi ini. Udah integral XDM. Wah, Oh, siapa lagi? Dan nanti lah. Pokoknya ini awal mulanya dari nyari dan ini dibakukan seperti ini. Kita tugasnya cuma ngapalin, nggak usah nyari. Dan ngapain aja. Tapi emang kalau ngapain doang susah sih nggak dibuktikan. Tapi udah ngapain aja dulu. Pokoknya tengah ini 1/12, pinggir sepertiga. Dan pejal di sini ada yang beda, ada yang pejal, ada yang berongga, itu beda juga. Ini kan bola pejal, ini bola ya. berongga. Angka 23. Ini bola berongga pejal. Ini masih hafalan sih. Nggak tahu juga saya dulu ngapainnya gimana. Nggak ngapalin saya dulu. Ini soalnya banyak banget kan. Yang paling dia paling yang pasti keluar gitu, batang homogen pasti keluar. Iya, batang bola. Batang homogen pasti keluar. Ya, gitu. Terus dari sini kalau dari sini kita bisa tinjau bola pejal sama cincin kalau diginiin cepetan mana? Itu Nyampainya. kenapa, Kak? Bola pejal sama cincin kalau diginiin cepetan mana? Bola pejal sama cincin. Iya. Sama silinder pejal. Cincin itu Oh, silinder cincin. Cincin. silinder tipis belum kayaknya. Iya. Partikel ya dia. Lebih cepetan cincin, Kak. Kan dia satu enggak analogi aja nggak sama pakai rumus. Analogi. Saya kira bola pejal sama cincin dibindingin dari kemiringan beberapa gitu sampai bawahnya turunan cepetan yang lain nyampe bawahnya. Cincin. Iya, kali. Kira apa? Cepetan ini, Kak. Menurut kamu gimana? Cepetan cincin. Kim. Iya, cincin. Nanti praktekin ya di rumah ya. Jadi pada kalau kita ini terhadap gambarannya pasti lebih cepat bola pejal. Dan kalau secara rumusnya, secara matematiknya, bahwa bola pejal ini kan I-nya kan 2/5 mr kuadrat ya. Kalau cincin, mr kuadrat. Berarti di sini I-nya besar mana? Cincin atau bola pejal? Inersianya. Ntar lo. 16 bagi 3 berapa? 16/3. Kenapa 16/3? Nggak bisa, Kak. 4 kali 3 aja boleh. Tapi saya coba-coba cepet ini, Kak. Coba tenang. Inersianya gedean silinder tipis tuh. Bisa gedean silinder tipis. Kan saya cobain 2, kan sih cobain angkanya 2 tuh. R-nya. Ya, masanya 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 2 juga. 2 berarti kelipat 8. Ini 8 16/5. 16/5. Iya, berarti gedean mana? Gedean itu 8. Bukan. Ya, betul. I-nya gedean silinder Berapa? tipis kan. Dari rumusnya juga kita udah ngeliat nih. MR kuadrat. Nah, ini 2/5 dari MR kuadrat. Lebih besar yang ini kan I-nya. Silinder tipis. Tadi kita udah analogikan. Kalau I semakin besar, maka percepatan sudutnya semakin Lambat. Oh iya, betul. Aduh. seru kan? Fisika tuh seru. Iya, Jadi berarti kita nggak usah ngitung dulu. Pokoknya itu fisikanya. Ke bawahnya ngitung itu matematika. Tadi kita sekarang yang belajar fisikanya aja dah. Ngitungnya belakangan. Yang penting kita paham konsepnya. To itu sama dengan inersia kali alfa. Kalau lupa,
gini aja, ingat kan inersia itu massa itu kan beban ya, apa ya, berat ya, enggak sih, bukan berat, kalau berat kan W ya, pokoknya semakin besar massanya semakin lambat dong geraknya gitu kan ya. Oke, iya, iya. Oke, lanjut, ini contoh soal manusia. Dua bola masing-masing bermassa 2 kg. 10 kg. Ini nggak apa dihabisin waktunya sama manusia aja, sama dinamika partikel. Pegas, ada nggak bedanya pegasnya? Pegas. Oke, kita kilas cepat aja nih, udah bentar lagi. Soalnya Iya. kan ini buat UAS. Mana ya? Aduh. Kadang sebut ada bermasuk ke dalam. Ya, pegas. Kalian cari dulu. Kan udah kan. 20 kilometer. 2 ya. Nah, udah nggak ada pegas. Gimana? Mau lanjut? Oke, pegas, pengetahuan aja kali ya, nggak sebagai PPT. Berarti yang satunya 2 dikali 0, Mana? Yang mana? Ini ya. Mana? Nih. nah kan 2 kali 0,2 kuadrat. Ya, betul. Beda Pak. Udah coba. 3 kali 0,2 kuadrat. Ya. Ini juga dijumlah nih, nggak ada arah. Kenapa inersia tadi nggak ada arah? Mana ya? Ada nggak ada? Nggak ini. Inersia itu nggak ada arah. Kan analognya sama massa dia. Nggak ada arah salah. Jadi nggak usah perhatiin salah jam atau enggak. Yang penting dari titik acuan. Kita pokoknya di navika rotasi ini, kita tahu titik acuannya yang mana. Itu tuh mau ambil yang pinggir atau yang tengah gitu. Kita tahu gitu lah. Dan ini kan kayak gini. Yang apa? XY ini kan sama aja, nggak ada arah atas bawah kanan kiri itu beda enggak. Yang penting jarak titik tengah ke partikel itu. Iya. Lanjut. Nah ini apa ini? Ini teori inersia, jadinya inersia pusat massa ditambah inersia yang tadi partikel. Jadi kalau misalnya ini partikel ini berbentuk, misalnya bola misalnya, bola ini mengelilingi satu acuan, ini satu buye, misalnya gini. Ini bola, ini sumbu X. Di sumbu X dia mengelilingi terhadap sumbu Y. Mengelilingi terhadap sumbu Y. Nah, bola itu kan dia punya momen inersia ya. Mana bola momen inersianya? Misalnya bola pejar, 2/5 mr kuadrat. Nah, nanti IPM ini, mana rumusnya? IPM ini ditulisnya 2/5 mr kuadrat. Dan yang ini M jaraknya tadi berapa? Yang kalau di sini acuannya 2A. Dan gitu. 2A di kuadrat. D ini jarak, bukan diameter ya. Ya itu kira-kira. Jadinya kalau ada suatu benda berputar, kayak bumi dah. Bumi kan berputar, terus dia berevolusi terhadap matahari ya. Ya, revolusi. Jarak matahari ke bumi itu A-nya misalnya, D-nya ini D. Jarak matahari ke buminya. Dan momen inersia bumi terhadap titik pusat ini IPM. Misalnya kalau bumi itu bola pejang, tapi bumi itu bukan bola, bumi itu lonjong. Itu nanti ada lagi rumus hitungannya pakai integral. Kita lanjut. Nah ini momentum sudut. Kita tahu kalau momentum biasa kan P. Momentum sudut itu beda lagi L. Analognya apa? Dikali R aja. Jadi A
analog dengan alfa apa? Dikali R. Gitu, ngapalinnya gampang. F omega dikali M. Itulah kira-kira kalau mau ngapalin analog gitu. Notasi dengan grafik lurus. Lanjut. Nah, ini momentum itu apa? Momentum itu kan kalau di grafik lurus kan momentum itu ini ya, FDS, FDT. Ini kan momentum. Momentum itu integral FDT. Artinya apa? Momentum itu perubahan gaya per setiap waktunya. Itu juga. Itu momentum. Momentum. Dan yang jadi kita lihat nanti pusing. Lanjut. Coba. Ini terakhir aja nih kita ngejadiin aja. Karena aku juga belum nyiapin yang tegas. Oke. Nggak apa ya. Aja sendiri. Yang tegas. Wida kan kita kemarin udah ketemu Wida 2 kali. Wida dinamis. Tegas itu rumusnya K F sama dengan KX gitu kan, manfaat dikali X. Terus ada apa lagi juga? Elastisitas. Terus apa lagi? Lupa. Gitu lah. Oke, ini dulu. Nomor 1 coba. Kita kerjain nomor 1 dulu. Ini ada penyelesaiannya ya. Aduh, gawat ya penyelesaian. Kebetulan. Nah, coba gen nomor 1. Ember dihubungkan dengan tali dan kontrol jari-jari 10 cm. Oh, berarti itu 20 per 10 per Percepatan gerak ember. ya, 4 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah. Di sini pertama katrol kita abaikan. Katrol diabaikan ya. Ini tadi nggak ada tulisan katrol diabaikan atau enggak? Boleh kan Kak, rumusnya W1 kurang W2 di per M1 tambah M2 ditambah setengah massa katrol. Enggak. Ini kita pakai torsi, nggak pakai WW lagi. Nggak jadi ya. Ini kan katrol ini kan berputar ya. Dia ada torsinya. Torsi itu nanti pakai sigma torsi dulu. Sigma torsi ini nanti kan I kali A. I kali A. Dikali A. Nah, nanti kita dapat alfanya. Alfanya ini kan sama dengan R A E. Alfa itu kan A per R ya. Nah, nanti kita dapat A-nya. A-nya sama dengan alfa R kan. Nah, ini nanti untuk nyari nomor A yang ini. Nah, ini sigma torsinya apa aja yang dapat dari sini? Sigma torsi itu jari-jarinya ini, jari-jari katrol dikali F-nya. F-nya ini kan W kan, berat ember. Iya, pakai EW juga. Misalnya yang F torsi 1 misalnya, itu kita maunya ember merah ya. Jadi W merah, berapa itu W-nya? W merah
dikali di cross, dan di sini mereka saling selisih kan, posisinya saling menghilangkan kan, nggak saling membantu kan kalau dari analoginya. Misalnya gini, kalau ember hijau ditarik, ember merah naik ke atas kan, Ya. nggak ikut turun ke bawah. Tahu Nah, nggak? Kalau oke. kita turunin bawah ember hijau, nggak mungkin ember merah turun ke bawah, berarti nggak searah gitu loh. Jadi Ya. kayak saling menghilangkan. Hmm. Dan di sini kan W merah dikali jadi katrol berapa di sini? 10 kan? 10. Ya. 0,1 berarti. 0,1. Dan torsi 2 W hijau negatif aja kali ya. Tadi apa yang berlawanan jarum jam? Oh, berarti yang negatif yang W1 berarti. Kan dia berlawanan jarum jam kan. Hmm. Yang ini W2 kita anggap positif kalau sesuai Raffi. Tapi kalau menurut aku lebih suka yang gede yang mana, itu yang positif gitu. Biar nanti hasilnya nggak negatif sih, gitu aja. Dan ini kelihatannya yang tadi nggak kelihatan M satunya mana sih? Oh iya benar, M satunya yang gede. Bagus. M hijaunya yang gede maksudnya. Ini WH kali 0,1 juga. Nah di sini W merah ini kan massa 2 ya, 20 Ya. berarti 20 kali 0,12 Dua. Newton meter. Negatif Ini kurang apa? oh ya negatif 2. Ini 4 Newton meter. Hmm. Nah berarti sigmanya tinggal ditambahin, berarti Tambah 2 Newton meter. 2. Nah masukin sini 2 sama dengan inersia dari katrol. Apa? Katrol itu apa? Kira-kira bentuknya. Katrol itu roda Apa? maksudnya Bu. Iya, sudah. Maksudnya apakah silinder kejal, apakah silinder tipis berongga? Silinder pejal. Nah, ya betul, silinder kejal. Seperdua MR kuadrat. Iya. Mana tuh? Mana tuh? Berarti yang mana? Ini. Nah, berarti kita masukin dulu. Inersia katrol sama dengan seperdua MR kuadrat. Hmm. Maka kita masukin aja angkanya seperdua, M-nya 3, R-nya 0,1 dikuadrat. Ini ya hasilnya nanti jadi berapa? 1,5. 3/2 dikali 0,01. Ini 1 per 1,5. 100 ya. Ini kan 10 pangkat min 2 ya. Gini. 10 pangkat min 2. 15 kali 10 pangkat min 3. Bener nggak? Ini kan ini 1,5 kan 15 kali 10 pangkat min 1. Nanti kan ini 10 pangkat min 2 jadinya. 10 pangkat min 2 di sini. Nah, jadi pokoknya jadi 15 kali 10 pangkat min 3. Ya. Plus 1000 aja kan. Ya. Alfa. Nah, nanti dapat nih alfanya 2000 per 15. Berapa 2000 per 15? Dan A-nya tinggal dikali R. Berarti kan 0,1. Ini A-nya didapat. Ini batasnya dulu biar nggak pusing. Nah, ini A-nya. Berarti A-nya itu 200 per 15. Berapa 200 per 15? 13,3. 13 ya, meter per second kuadrat. Oke, karena waktunya mepet, kita coba benar nggak? Crop. Oh, ada tali juga di sini. Tapi kita nggak pakai tali. Salah ya? Mana sih percepatannya? Ini kan.
Bentar sih. Oh ini 2,67. Kok beda ya? Masa ya? Ini pakai tegangan juga. Ini kita udah bener pakai seperdua mr kuadrat, ini juga udah bener sini. Yang satu di kirinya pakai tegangan tali. Tapi yang tegangan tali itu kan sama aja dari W ini kan. Tegangan tali itu misalnya sama dengan W kan. Kan ini. Iya tuh kayak gini. Pakai tegangan. Oke, harusnya kayak gini. Saya salah. Ini kayaknya bakal keluar nggak di UAS ya? Kayaknya enggak sih. Kompleks soalnya nih. Katrol tuh biasanya nggak pernah dihitung. Paling cuman hitung berapa topi, berapa itu. Kan namanya UAS kan ABC dan cepet ya. Biasanya kayak gitu sih UAS. Jadi nggak terlalu kompleks ini kan benar-benar kayak soal kompleks gitu. Coba ini pahamin dulu nih. Dari jawaban ini. Ada yang bingung nggak kira-kira kali? Satu, dua. Belum ada sih. Nggak ada. Oke. Udah 459. Terima kasih Raffi udah datang sini. Berarti ini terakhir ya minggunya. Nanti penutupan. Iya. Oke, terima kasih Raffi. Semoga yang punya bermanfaat dan semoga bisa mengerjakan UAS nanti. Aku tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya,